Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, malam ini saya coba live bareng Kanjeng Sari, Kaisang Baga. Malam ini kita akan coba membedah serat pitutur leluhur ya, dan narasumbernya Kanjeng Salim. Barangkali Kaisa atau teman-teman mau menyimak, nanti bisa silakan disimak ya. Dan tolong dibantu ya, audionya masuk nggak? Kang Cuti apa kabar? Agak serius nih malam ini live-nya. Dikemas dengan memang monolog kan. Untuk sementara waktu, nanti mungkin bisa dikupas tuntas ya, dan dibedah secara komprehensif, atau bisa jadi diskusi atau sharing lah, dialog interaktif ya. Terima kasih banyak udah bantu tab-tabnya. Semoga live ini bisa memberikan edukasi atau memberikan sesuatu yang pencerahan mungkin. Nyerahkan baterai sorangan lagi riwah kayaknya guys. Iyalah, karena bukan saya yang akan memberikan satu pemaparan atau satu uraian. Ini Kanjeng Sarip ya, beliau dari Cirebon, dari Big Sound Etakam. Oh, ini meditation ocean and water sound. Meditation Kang Elang, Kang Jati, Big Sound ya, termos es ya. Selamat bergabung. Semoga malam ini Kanjeng Saripnya bisa meluangkan waktunya ya. Kita tunggu jam 8 rencananya. Mungkin sejenak saya coba mengulas ya salah satu kutipan beliau dari yang dinaungkan atau dicantumkan di sebuah buku saku ya, sebuah catatan kaki, di mana beliau menuliskan di sebuah apa yang dialami saat berkhulwat kakaknya. Banyak beberapa yang pesan-pesan dari serat pitutur leluhur ya. Cuman dari segi aturan cuman mohon maaf nih, temanya serat pitutur leluhur ya. Tadinya bukan ini sih. Tadinya tema kita ada tidak boleh depan, namun saya lupa ini bukunya. Biasa ya, lupa habis baca dan entah kemana, nanti mungkin dicari. Ada satu kutipan, salah satu kutipan di mana beliau mengutip nasihat pitutur 38. Terkadang nasihat-nasihat Tuhan adalah dengan cara yang tidak kita ketahui, karena tertutup oleh dinding tebal dan menjulang tinggi. Tuhan selalu memberikan nasihat dan isyaratnya setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Oke, ID Malik, selamat bergabung.
kencangnya nanti ya, bentar lagi coba. Siap. Adakah siapa di sini? Kak Jerry Tekno, selamat bergabung. ID Budi, selamat bergabung. Ini nasihat yang luar biasa ya. Kebahagiaan yang kita dapatkan itu adalah nasihat dari Tuhan agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan dengan cara berbagi kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Penderitaan dan musibah yang sedang dihadapi itu juga sesuatu bentuk nasihat dan isyarat dari Tuhan agar kita sabar dan sadar bahwa kita makhluk lemah dan tiada berdaya. Oke, Aziz Ajun di siapa ini? Ghostbuster, selamat malam. Agak sedikit tegang nih malam ini ya, karena memang beliau baru mungkin pertama kali live ya di aplikasi TikTok kemarin malam sih kita dialog. Oke. Ini yang kita babat nanti ya. Kita coba kita cek Kang Elang. Apa kabar Kang? Ini coba mengupas ada Halo, Assalamualaikum guys. Ntar kan ya. Coba dicek tes suaranya. Cek 1 2 3. Masuk ya. Engke nu kita bul hayat beta. Bentar aja nih. Tes coba. Tes. Cek 1 2 3. Jelas? Ya no. Bentar, gangguan ya. Iya tanah. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya. Betul nak. Di mana? Oh, sok atuh. Siap. Digas tuh. Oh iya, nomor apa? Kapan ayeuna pisan? Tesa. Oh, memang berkah nih. Iya. Sok atuh sambungkan we. Anu ieu we. Iya. Ke lab ya. Siap yuk. Iya. Ya nuhun. Ya, aduh gue kanjeng punten. Nih, gampang teknis deh. Barusan saya pakai backsound tapi kenapa jadi? Cek 1 2 3. Kedengeran nggak? Dari sana mau ke sini kedengeran? Aman ya? Ya dari suara kamu mah ke saya ke sini jelas. Jelas ya, saya pun jelas ya. Cuman ini biarinlah nggak pakai
Backsound apa? Soundcard nggak apa-apa ya. Akhirnya nggak pakai soundcard ya. Tapi kalau saya bicara sendiri tadi jelas ya. Jelas dari sini suara sampean ke sini jelas. Cuman Kanjeng tadi ke saya nggak kedengaran. Nih sekarang nih cek 1 2 3 kedengeran nggak? Aman. 1, 2, Iya. 3 aman. Live-nya pakai ini aja tak pakai Kitabul Hayat. Iya, itu apa namanya? Ya Allah ya Robi, itu habis baca di saung. Terus Ya udah ini aja nggak apa-apa lah. apa-apa ya, Iya. perkenalan ya. Mangga kedapkan ya. Orang di agengan. Gak enak deh. Udah bisa ini ya? Ntar. Ya yang penting mah kamunya aja yang kelihatan, gua mah nggak harus kelihatan lagi. Ada. Dah nanti kelihatannya tampilannya ini tah, Kasep. Ya harusnya gentosku ya gitunya. Gentosku gambar rapi gitunya. Ya enggak kamu kan kalau kamu dari saya kan kelihatan tuh wajahnya. Saya mah nggak harus diliatin. Ya. Enggak harusnya ngarendeng teh kumaha kayak sekedap. Ngarendeng biasa dah kedah nama. Nah, ini sama-sama gaptek deh. Aduh. Ya, aduh, oke kan. Biasanya nggak setegang ini, tegang banget nih hari ini. Ayah wae. Ayah hungkul. Kok bisa gitu ya? Kita sapa-sapa dulu ya. Bentar kan. Bener-bener amatir ini ya. Aduh Gusti Allah. Tadi udah dikemas. Sekarang mulai live tah? Kasep, sekarang mulai. Boleh. Paling bentar kan ya, sebentar. Ininya nggak bisa di ini ya. Bentar. Apa nanti jam 8 aja Kasep? Kita rencana jam 8 kan ya? Iya. Gak apa-apa. Ya nggak tahu. apa-apa. Kalau dulu kan ini kan sebelum pengajian kan cek sound dulu, cek Iya, low. Makanya kan masih aman. Tes dulu biar Iya. nggak. Kalau zaman dulunya tuh break, apakah masih bisa dimonitor gitu? Ganti 80-an. Berapa dulu gitu ya? Iya dulu mah break, apakah bisa dimonitor gitu? Ganti gitu. Oh. Ya gimana ini aja, gimana sampean aja, mulai jam 8 jam 8. Enggak, udah ini keren nih. Udah bisa ya? Sekarang tah? Bisa Kajek, bisa. Saya udah lama juga nggak live ini. Ya kalau sekarang nanti gua bikin kopi dulu. Iya, bikin kopi dulu yang kental biar nggak ini aman. Ya kata Buya aja tuh kalau nggak ngopi nggak cerdas. Ganteng. Iya, saya biasanya kan di apa? Di saung. Nah, Iya. biasanya. Cuma kalau saat ini kan ada bayi Kanjeng nih. Jadi nggak bisa ngerokok. Iya, jangan ini, ada bayi mah.
Nanti ke pernafasannya, Pik. Kena step Iya. nanti. Nah, gitu. Kena step by step. Ada. Nanti guys bikin kopi dulu guys. Ya, bikin kopi dulu guys. Bikin kopi. Wah, persediaan suryanya harus 2 bungkus nih guys. Coba saya share dulu kan, biar seru nih ke. Iya, nggak apa-apa. Ya, hitung-hitung ya bae, hitung-hitung ngobrol nganggur bae. Iya. Terus? Abi gede bage kan? 7-0. Terus lami. Bisa ya oke senang drafternya. Oh, tiasa. Siap tuh. Kang lo iraha Kang? Ya itu bisa. Ya paling ke awal bulan lah. Oh, siap. Tapi ya mah tuh ya ke kantor tuh. Kan Iraha besok? anjing mohon. Mangga di Sherlock ya. Mangga. Ya di Jalan Riau udah. Oh, siap. Atur nuhun Kang. Ya. Siap. Iya, nuhun Kang. Berkah banget ya. Ngobrol juga. Minum kopi. Kalau bareng guru teh langsung aja ya. Dapat kerjaan. Apa sih yang nggak buat Allah? Sering-sering guru nge-lab kanyang biar saya berkah terus. Udah nganggur udah kemarin terakhir nganggur lagi jadi freelance, bukan nganggur sih, freelance lagi ya. Masih angel guru ternyata beberapa pengabdian tuh lelah juga ya, hampir 4 tahun Ya, mader urip mah digawe angel dewek, digawe gampang ya gampang. Hirup aku mah dijieun gampang-gampang, dijieun harese-harese. Iya betul. Hirup teh kumaha urangnya mempergunakan akal, tapi akal yang dipandu oleh batin gitu. Selama ini dari kolbu ke akalnya tertutup, jadi akal berpikir sendiri. Nah itu mulai rancu kehidupan. Hai Besti. Halo, berat deh. Iya. Nah, ketika akal berjalan tanpa panduan kolbu, nah itu kita merasa menjadi majikan, bukan menjadi hamba gitu. Nah ini itu membedakan kan, kita tuh sadar nih kan. Saya sadar bahwa Keheulan can mulai aing can ngopi. Keheulan ngopi heula. Intro dulu. Ya ngopi dulu Kajeng. Kayak ngopi heula. Aduh,
Ngopi mah can cerdas kira teh. Teu cerdas. iya, iya. Cek Buya teh kudu Mas, ngopi bikin heula. kopi dulu guys. Aduh, aduh, aduh. Tadi padahal udah asik pakai backsound. Ada-ada aja. Iya sih gak namanya. Kudu saya RT-in wae guru. Anjing tuh. Kumaha? Ini harus terdengar seantero dunia nih. Harus pakai sound baru asik. Ya, gua mah nggak harus sampai dunia lokalisasi aja. Angker ya. Coba dites lagi. Cek 1 2 3. Ah, nggak ada. Dites coba Cek. dulu. Kan? Cek 1 2 3. Emang nggak bisa ya. Udahlah, biarin lah. Dari sini mah jelas suara kamu ke sini. Cek 1 2 3 gitu. Tes 1 2 3. Tuh, jelas tuh dia mah. Kang Sawung Hejo, selamat bergabung. Ini dialog interaktif ya. Mohon maaf. Gimana nih? 3 orang boleh atau berdua dulu ya? Nanti Karena berdua ini aja dulu, Kasep. momen pengenalan ya, perkenalan. Iya, pengenalan aja dulu. Kita live sekarang 2 jam aja ya. Berdua aja dulu. Iya, berdua biar mesra. Iya. Kan gua masih grogi, belum pernah ini, belum pernah go internasional. Iya, iya, iya. Nanti bentar Kasep ya. Aman, aman, aman. Sambil cek dulu nih. Bikin kopi nih, stok rokoknya nih 3 bungkus Surya nih, guys. Mantap, guys. Saya juga bikin papan dulu nih. Stiker. Bikin apa? Bikin stiker. Mana ya? Nah, kopinya udah siap nih, Kasep. Siap. Kopinya udah siap. Oh, berarti nanti ganteng. Asbak siapin asbak. Asbak ya lagi dicari. Oh, ini nih. Kabul Hayat ya. Pitutur. Sorry. Syarat pitutur leluhur. Ih, bukan yang Wahyu ning Hyang Semesta Sabda Panutan. Iya, bukunya Guru. Kanjeng, Iya. bukunya Iya. nggak ada gimana? Ih, bukunya nggak ada. Tadi saya cari adanya serat pitutur leluhur ini. Gimana ya? Wah, ini Kasep buat itu tuh. Buat pertama pembukaan tuh yang bagus ini. Oh. Untuk pembukaan. Udah, saya aja dulu yang baca tah. Boleh. Ya maksudnya yang hari ini nih yang pertama nih saya yang rakus gitu. Jadi saya yang baca, saya yang mengurai. Nanti kalau kitabnya udah ketemu, nanti sampean yang baca gitu. Iya. Ya. Iya, boleh. Sabda apa namanya?
Wahyu, wahyu Wahyu yang semesta daya. sabda panutan. Wahyu yang semesta sabda panutan. Mana sedikit ini. Biarlah. Apa namanya nggak ini? Jelas juga ya. Nanti kalau ngemulainya dari yang lain tuh, Kasep, dari kitab-kitab yang lain, nanti sulit untuk ininya, untuk kesananya gitu. Jadi nggak ketata rapi. Ya. Nah, kalau mulainya dari kitab yang ini, nah nanti kesananya rapi gitu. Boleh. Ada Kang Saung Hejo juga nyimak nih malam ini. Aduh, nggak apa-apa Kajang, rakus aja dulu sekarang ya. Padahal dari tadi saya tuh udah nyiapin Temanya backsoundnya. ini aja. Tema rakus aja dulu malam ini mah. Ya, mangga, silakan. Nanti kalau kitabnya udah ada, Kang, di ini lagi, dibaca. Udah tah, mulai tah. Mangga. Assalamualaikum, sampurasun, rahayu. Untuk sahabat dunia mayaku dimanapun kita berada, malam ini kajian kitab Wahyu yang semesta sabda panutan, ya. Ini pelajaran yang pertama, mengenal diri, ya Kasep, mengenal diri. Kenalilah dulu dirimu. Siapa dirimu? Berasal dari mana? Sedang apa? Nanti kamu akan kembali ke mana? Sadarilah kamu adalah sebagai makhluk. Kamu berasal dari Sang Pencipta. Dan di sini sedang mengabdi kepada Sang Maha Pencipta. Dan pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Ketika keempat hal tersebut sudah kamu imani, maka hal tersebut akan menjadi jalan yang terang benderang untukmu, yang membimbingmu sampai kepada Sang Maha Pencipta, sehingga tanpa langkah pun kamu akan mencapai tujuan. Jika salah satu tidak kamu yakini, maka jalan terang benderang itu akan semakin menjauhkan dari Sang Maha Pencipta. Jalanmu menjadi gelap dan banyak duri-duri yang akan menyakitimu. Terakhirnya, jalanmu akan jadi gelap dan banyak duri-duri yang akan menyakitimu. Gitu kalimatnya, nasihatnya. Ya. Kata beliau yang semesta sabda panutan, ya, kenalilah dulu dirimu.
siapa dirimu. Ya. Kenalilah dulu dirimu, siapa dirimu. Berasal dari mana, sedang apa, dan nanti kamu akan kembali kemana. Tuh, Kasep. Jadi kan pesan yang luar biasa ya, dan memang menjadi bahan-bahan perenungan dan perdebatan ya Guru ya. Kanjeng ya. Iya, itu tuh yang Kasep, yang awaludin ma'rifatullah itu artinya jalan yang pertama yang harus kamu tempuh adalah makrifat, mengenal Tuhan gitu. Wajib Jadi ya, mengenal berarti dulu. makrifat tuh. Mengenal tuh wajib ya. Makrifat tuh mengenal gitu. Ya Setelah diwajibkan. mengenal, baru Diwajibkan kenal. berarti ya. Iya. Jadi syariat, torikot, makrifat, hakikat itu tuh. Jadi makrifat dulu, baru hakikat, dikenal dulu. Nah, setelah dikenal, baru kebersamaan, bersama gitu. Syariat tuh syariat, terus torikot, Rekod, Makrifat. hakikat ya. hakikat. Syariat itu hubungan mesra ya antara kita ya dengan sesama makhluk ya dan alam semesta, dengan pohonnya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan binatangnya, dengan airnya, dengan udaranya. Itu syariat. Hubungan sosial berarti ya antara makhluk sesama makhluk gitu ya. Iya. Syariat itu hubungan mesra antara kamu ya dengan orang terdekatmu dan orang jauh dan alam semesta ini. Ketika hubungan kamu harmonis ya berarti kamu bersyariat gitu. Iya. Lanjut ya. Lanjut Kanjeng. Keharmonisan hubungannya dari mana? Ya dari sama-sama, dari ruh-ruh Tuhan. Jadi ketika kita melihat ya sesama manusia siapapun, ya kita jangan melihat fisiknya, tapi melihat ruh yang ada di dalam tubuhnya Ya. itu. Karena kita menciptakan ruh sama, ya laku jasad saja yang berbeda gitu. Nah ini Nah, lebih, kita masuk ke sini dulu. Oke, mangga. Ini jadi tadi tuh sedikit lagi aja awaludin ma'rifatullah tuh. Awaludin ma'rifatullah ya, jalan pertama ya itu adalah jalan pertama yang harus kamu tempuh adalah mengenal Allah gitu. Jadi mengenal tuh gini, Kasep, kayak saya seumpamanya sama Presiden Prabowo. Kalau sayanya ke Presiden Prabowo kenal, tapi Prabowo ke saya kenal nggak? Ya, enggak. Tuh, ketika saya dikenal Prabowo, namanya makrifat, gitu. Iya. Iya, makrifat tuh seperti itu. Akhirnya saling mengenal gitu ya. Saling Gini mengenal. nih, kalau makrifat ya diurainya begini. Saya tadinya nggak kenal sama Prabowo. Cuman saya menapaki jalan makrifat supaya saya dikenal sama Presiden Prabowo seperti apa gitu. Nah, baru saya disinilah minimal di kampung saya menebarkan kebaikan, banyak bermanfaat. Setahun kita dikenal satu RT, 2 tahun kita dikenal satu desa sebagai orang baik, ya. 3 tahun kita dikenal sekabupaten sebagai orang baik. Tahun keempat kita banyak dikenal orang. Nah, itu namanya proses makrifat. Bukan pencitraan ya, bukan ya. Ya bukan, ya karena kan kita sadar kita hamba dan Allah sebagai Tuhan. Oh, iya. Pak Prabowo presiden, kita sebagai rakyat gitu. Jadi
kebijakan presiden apa aja kita dukung gitu. Oh, iya 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 betul. Masuk. Nah, ini Tuh, setelah kita dikenal satu kabupaten sebagai orang yang dermawan, banyak bermanfaat ya. Lisannya menyejukkan, perilakunya ditiru oleh banyak orang ya. Terus kemanfaatannya tanpa batas. Jelemana andap asor gitu kan. iya kan. Tuh, ketika kita banyak kebaikan tuh, Kasep, ada informasi ke Presiden Prabowo itu ada orang baik di sana, gitu, di Bandung, gitu. Nah, baru Presiden Prabowo datang. Tuh. Setelah ada yang datang, nah, setelah datang dilihat, dicek bener gitu. Ya, artinya orangnya baik, banyak manfaat. Nah, semenjak dari itu kata Presiden Prabowo ngomong begini, dah kamu kerjanya benar, banyak bermanfaat, sudah kamu nggak usah ngeluarin uang lagi, nanti uangnya semua saya supply gitu. Nah, itu gabungan antara ya makrifat dan hakikat gitu. enak banget ya. Jadi sebagai Ya penyambung ya. iya gitu sebenarnya mah. Iya. Nah, sudah antara makrifat dan hakikat terjalin mesra, ya kita sama-sama bangun bangsa ini gitu. Hati-hati yang gelap ya, yang hati-hati yang gelap ya, di ini rubah menjadi terang gitu. Orang yang nggak makan dikasih makan, orang bodoh dibelajarin gitu. Simpel itu ya, enggak bukan Ya, iya sebenarnya. begitu. Lanjut. Menarik nih. Mohon maaf Kang Senjaya, ini dialog monolog dulu ya. Nanti mungkin setelah ini kalau Kanjeng berkenan kita bisa diskusi ya. Ya lanjut Kanjeng. Tuh, setelah terjadi hubungan mesra antara seorang presiden dengan tadi masyarakatnya yang banyak bermanfaat, tuh baru kebijakan presiden kamu ikut, gitu. Oh, tokoh tuh bisa dikatakan wali tuh tokoh ya. Enggak, setong kadinya dinya heula, Oh, ini mau untuk oh, iya, pengantar, gitu aja. Siap. Jadi kalau contoh itu nggak boleh dipanjang-panjang, Oh, nanti pas dipanjang. saya. Oh, siap. Lanjut. Adapun nanti orang lain bisa menerima atau tidak, yang penting kita suguhkan aja dulu gitu. Ketika disuguhkan masih belum paham, masih belum ngerti, ya semoga aja nanti di kelak kemudian hari ketemu, oh iya gitu. Lanjut. Jadi makrifat dan hakikat itu seperti itu gitu. Adapun atorik, ya atorik itu jalannya. Maksudnya jalannya tuh kamu dikenal Tuhan tuh dengan jalan kedermawanan, dengan jalan umpamanya kamu jadi dokter, dengan jalan apa gitu dikenalan sama presidennya tuh. Sesuai profesinya ya. Iya, jadi setiap orang itu dikasih spesialis sebenarnya mah. Nah, ketika spesialis itu datang, turun ya, spesialis turun. Nah, kalau kitanya spesialis, artinya gini lah, dari kecil pekerjaannya mancing aja, nawu lauk deh gitu teh, Kasep. Hayangna teh dikali-kali bae ulina gitu, neangan lauk deui. Nah, engke gede-gedena teh ka perikanankeun. Asup ke perikanan, masuk. Nanti kalau masuk ke perikanan, dia sudah masuk ke perikanan ya. Nah, nanti dia kerjanya tuh seneng gitu.
ciri dari spesialis pekerja. Jadi ciri yang benar-benar seumpamanya dia benar-benar spesialis itu mengerjakannya dengan senang dan penuh cinta. Nanti makrifat itu ya datangnya dari mana aja dulu. Semuanya dari tadi orang yang kecilnya senang mancing, terus dewasanya ke perikanan, dia sukses ke perikanan dan banyak bermanfaat di perikanan. Tuh itu nanti dikenal Tuhan gitu. Sanes Kang Atop punten dipotong dulu Kanjeng. Itu nanya Kang Kanjeng Sarip teh dirasa bukan. Mangga teras. Aya deui, ada lagi anak teh ti leuletik teh ngigel-ngigel we, joget-joget we gawena. Enggeus tong dicaram deui. Nah, kayak gedena spesialis, rek jadi artis tah, rek jadi naon tah gitu, nu penting di seni gitu. Nah, nanti ketika dia itu spesialisnya di seni, dia menjalani seni itu senang, ya, mencari uangnya di seni, dia banyak bermanfaat di sana. Nah, itu dia makrifat dari seninya ini. Iya. Dikenal oleh Tuhan dari seni dengan banyak kemanfaatan. Selama ini teh namanya marifat teh harus pakai udang-udang gitu, enggak juga ya? Ya dari laku. Jadi laku ya gitu ya. Makrifat itu laku kebaikan, karena saking banyaknya laku kebaikannya dikenal oleh presiden, itu makrifat namanya. Ya. Tuh nanti tuh Kasep ya, spesialis apa aja spesialisnya. Nutileutik hayangna dagangan-dagangan bayi sudah berniaga gitu. Jadi spesialis tuh seharusnya mah. Jadi orang tua tuh tahu anak kita nih spesialisnya apa, kita dukung. Tilutik, hayang jadi dokter. Terus ya mainnya tuh gitu, dokter-dokteran, ya kita dukung gitu. Jadi orang tua tuh harus tahu spesialis anak ini apa, nah terus kita dukung. Jadi orang tua tuh jangan memaksakan, ini bukan spesialis anak. Umpamanya anak maunya sekolah, umpama. Orang tua maksain ke pesantren. Ya, umpama. Aduh, kayak lapik. Kopi dulu. Nah, orang tua tuh jangan memaksakan gitu. Jadi biarkan anak bebas menjadi dirinya sendiri. Gitu. Berarti sejak dini pun sudah terlihat sebetulnya sudah Sejak nampak. dini sebenarnya mah yang paling pertama tahu itu sebenarnya mau orang tua, bukan guru PAUD. Nah, katanya marifat ain eta mah lain marifatullah. Hak cenah anu hak caritakeun atuh cenah. Kak saya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Ya kan sudut pandang kan sudut ini ya, mungkin salah satu di antara itu aja kan, gitu aja sih. Nah, dah kita kembali ke ini ya, kembali ke Wahyu yang semesta sabda panutan, ya. Kenalilah dulu dirimu. Bagaimana caranya kita mengenal diri gitu kan? Kenalilah dulu dirimu, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa mengenal diri? Nah, itu kita masuk kepada pertama penciptaan manusia. Iya. Ya. Dari pertama penciptaan manusia dulu. Nah itu
tidak aku ciptakan alam dunia ini semata-mata karena aku mencintaimu, wahai Muhammad. Laulaka ya Muhammad. Tuh, jadi terciptanya kita di alam dunia ini atas dasar cintanya Allah kepada Nur Muhammad. Gitu heula Kasep. Aduh ya Allah. Nah, Nur Muhammad ini apa? Ya. Nur Muhammad itu adalah percikan cahaya ilahi. Jadi seperti api besar memercik sedikit gitu. Seperti lautan ya setetesannya. Nah, maka atas dasar cinta Allah kepada Nur Muhammad, aduh. Seraput dulu serudut kopinya. Kayaknya Kasep santai-santai. Santai. Nanti kita dialog Kak saja ya. Kita akan sharing ya. Nah, engke Nur Muhammad teh ya ditiupkan kepada wanafahtu fihi mirruh gitu kan. Ketika jasad sudah sempurna ditiupkan. Tuh, berarti Nur Muhammad ini ditiupkan berbarengan dengan ruh, ya berarti kemana ya? Ke dalam diri. Informasi ditiupkannya dari mana? Dari ubun-ubun kan? Aduh. Dari ubun-ubun ya. Tuh, dari ubun-ubun tuh ketika ditiupkan ya, itu di dalamnya sudah semua itu ruh, jiwa ya, semua itu di situ ditiupkan. Komplit ya, sudah di Makanya seperangkat alat sholat gitu ya. Iya, udah di situ ada ikro kita baka, kitab itu ada di dalam diri gitu. Udah ada semua perangkatnya udah ada di situ. Jadi mencari Tuhan itu bukan di luar ya. Jadi mencari Tuhan itu bukan kita mencari di luar gitu, tapi kita kembali ke dalam. Untuk Aduh, celina teu ieu Kasep teu kondusif. Nah, kondusif Abi pada gitu. Iya agak rame, agak seru nih memang. Celi. Santai aja. Tuh, ketika masuk ke dalam diri ya, Nur Muhammad tuh, ke dalam diri, jadi ruh. Ruh itu energi besar dalam diri dan Allah itu kebenaran gitu. Energi besar dan kebenaran, energi kebenaran ya. Iya. Jadi kita harus tahu dulu maksudnya diri kita tuh siapa. Ya dari Nur Muhammad ini kita itu makhluk cahaya gitu. Nah, kalau kesadaran kitanya tinggi, kesadaran di Nur Muhammad ya, ini nanti untuk menata kehidupan selanjutnya itu mudah gitu. Aduh, itu biasa-biasa nah ya. Agak berat ya. Iya memang. Berat celi. Iya saya kira Celi kurang lah, berat teh. Iya. Aman lah. Geus kos gitu ya.
Masuk ya, guys. Orang diciptakan baik. Guys, hadirlah jadi tamu Tuhan di sini. Jadi tamu Allah di sini gitu kan. Hmm. Nah, untuk mempermudah ya, yang itu tuh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, dia adalah orang yang mengenal Tuhannya. Yang itu tuh Kasep. Ya. Diri yang mana itu figur? Kanjeng? Ya, maksudnya itu dirinya tuh diri yang mana gitu kan? Ah, iya benar. Lagi di majelis tah? Di majelis. Ah, Nah, diri yang mana gitu ya? Jadi diri yang di dalamnya ya ada sang pencipta dirinya gitu. Jadi ketika kita menyebut diri kita itu diri ya, di dalamnya ada diri kamu, ri-nya pencipta diri. Ketika di dalam itu menjadi ruh. Jadi menyatunya ruh dan jasad kamu ya, itu menyatu di kalimat diri. Diri dan pencipta diri tuh. Jadi kalimat diri itu sudah jelas gitu. sebetulnya ya. Bukan cocok lagi, bukan ya? Di dalamnya sudah ada sang pencipta dirinya gitu. Wah, Wahyu. Nah, setelah diri dan pencipta diri itu disadari ya, Tuhan itu keutuhan, menyatu antara jasad dan ruh utuh gitu kan. Jasad ruh dari tiupan ruh yang ditiupkan oleh Tuhan, sedangkan jasad ini kan dari tubuh, dari semesta gitu kan. Makan nasi ya, tumbuh berkembang kan, minum airnya, makan buah-buahannya. Ini jasad. Makanya kita dengan semesta tuh harus mesra karena kita tumbuh ini dari alam gitu. Luar biasa ya Wahyu Sabda yang semesta panutan ini ya. Pesannya langsung ke intinya ya. Iya, ini baru pelajaran pertama. Baru pelajaran pertama saja udah nendang-nendang nih Kanjeng. Hai. Mantap. Lanjut Kanjeng. Aduh. Jadi setelah diri ya, di dalamnya sudah ada pencipta diri. Tuh, ya. Masuk. Jadi nanti kita kapan dan dimanapun ya selalu bersama. Gitu. Bukan hanya mengingat tapi merasakan ya. Ya iyalah, itu dirasa. Kata Allah begini, ingatlah aku seperti kamu mengingat kedua orang tuamu. Kamu jelas nggak melihat kedua orang tua? Jelas ya, apalagi melihat Tuhan. Berapa juta kali lipat jelasnya kan gitu. Hakikatnya seru di hakikat tuh gini nih. Nah, ketika kita sudah merasa bersama sang pencipta diri, nah baru kita berzikir, mengingat bersama, kemanapun bersama gitu. Nanti ya berjalan kemanapun ya, ada apa nanti yang mampir ke hati, ada yang nanti apa yang kepikiran itu. Nanti karena kita merasa bersama, itu bisa kecerna gitu.
Pantesan mereka itu yang sudah menyadari dirinya itu ringan ya, tanpa beban ya. Iya, kalau sudah seperti itu tuh, jadi kehidupan yang seperti itu tuh sudah seperti kapas yang ditiup lembut ya oleh hempasan angin takdir Tuhan gitu. Jadi kemana-mana teh hampang itu, karena bersama. Nah, nanti dari pencipta diri ini, dari di dalam ini ya, dari ruh ya, bisa ruh suci apa ya, nanti ngontrol ke pikiran, ngontrol ke panon, ngontrol ke ceuli, ngontrol ke leungeun, ngontrol ke suku gitu. Jadi lamun aya umpamana Allah nggak seneng gitu ya, umpamanya lakunya nggak seneng ya, itu di dalamnya itu ada yang hit gitu. Hit nggak boleh gitu. Ada seolah-olah sang komando di situ atau pengawas ya. Iya, kan ada kalimatnya qalbu mukmin baitullah tuh. Kalbunya orang yang beriman itu adalah rumahku. Ya, orang yang beriman itu siapa? Ya, orang yang kapan dan dimanapun selalu sadar bersamanya gitu. Setelah itu baru Tuhan bersinggasana di kolbu. Ya, tapi untuk menempati kolbu itu kan butuh hati yang bersih gitu. Iya. Dilanjut. Tuh, nanti kalau sudah diri itu bersama kemana ya sudah kita mesra gitu. Jadi dihirup ya cerita, membuat cerita-cerita yang indah, cerita-cerita kebaikan, ya, supaya nanti kebaikan-kebaikan kita itu dikenang oleh anak cucu kita. Orang tua kita tahu betapa sabarnya orang tuanya, betapa banyak bermanfaatnya, kan gitu. Nah, bikin cerita yang indah. Jadi kita tuh menyimpan pesan-pesan atau istilahnya mah napak tilas ya, ada petilasan itu bukan hanya sebuah halus kiasan ya, ternyata memang harus seperti itu ya. Iya, napak tilas tuh gini, kitanya mencontoh leluhur kita yang paling soleh siapa, lakunya kita tiru. Nah, setelah kita meniru ya kesolehan perilaku leluhur kita, ya, nah anak cucu kita melihat gitu. Setelah anak cucu kita melihat, nah praktek ingin ikut seperti laku orang tuanya. Ketika umpamanya sayanya sudah meninggal dunia, sudah tanpa jasa, ruh ke sana. Nah, kita tuh dikenang gitu oleh anak cucu kita. Nah, ketika anak cucu kita mengikuti jejak kita, itu namanya napak tilas, Kasep. Oh, oke. Ya, tapi kita harus tahu dulu leluhur kitanya siapa, kesolehannya seperti apa, kemanfaatannya bagaimana, kesabarannya nepi ka mana, kan gitu. Nah, kenali saja dulu dirimu, kamu siapa. Nah, kamu itu adalah hamba dan Allah sebagai Majikan. Tuhan gitu. Allah pemilik perusahaan, kamu pekerja gitu. Ya. Jangan sampai perilaku pekerja ini abdun, hamba, perilakunya melebihi yang punya perusahaan, kan gitu. Kita jaga itu tuh, bahwa kita tetap diposisikan sebagai hamba ya, dan Allah sebagai Tuhan. Lah, kita bersama gitu. Selagi ruh masih menempel dengan jasad, ya kita
bersama kapan dan dimanapun gitu. Nah, proses-prosesnya seperti apa itu teh? Apakah memang ada polanya atau memang tidak berpola, memang Tuhan sendiri yang menginginkan itu? Kanjeng. Ya proses mantong harese-harese kasep diri dan pencipta 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 diri didikirkeun bae heula tong harese-harese. Kalimat itu tuh supaya apa? Meresap sampai kerasa gitu. Artinya diimani dulu kalimat itu juga ini ya. Ya itu aja dulu ditenggelamkan diri dan pencipta diri dan pencipta diri dan pencipta diri. Jadi kita sambil berjalan itu selalu sadar bahwa dalam diri kita ada sang pencipta. Jadi ketika kita mau melakukan apapun yang tidak disenangi oleh Tuhan, itu otomatis dari dalam tuh ngiung 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 warning warning gitu kan. Iya. Silakan. Tuh, langit dan bumi adalah milik Allah, ya kan? Setuju banget itu kalau langit bumi itu milik Allah, ya. Ketika uangmu milik Allah, ketika milik ke rumahmu milik Allah, Ya, kita ketika ilmumu milik Allah, ketika pangkatmu milik Allah, ketika namamu milik Allah. Nah itu kesadaran kita diberi oleh Allah itu hanya fasilitas sementara gitu atau gimana? ya iya padahal mah kamu tuh di sini tuh disuruh refreshing, suruh bahagia, bernapas temayar deui nempuh pemandangan sakitu indahna panon nempuh temayar deui culi sakieu ngeunahna ngadengedar enggak ada yang bayar kan, gratis semua. Iya, soal gratis. Nah itu kesadaran kita diberi aja dulu, merasa diberi saja dulu oleh Allah, diberi gitu. Dengan diberi itu didikirkan, ya, dibaca terus berulang-ulang, itu nanti melekat gitu. Nah nanti ketika diberi ini didikirkan, nah kemelekatan kita tuh mulai berkurang, rasa memilihnya, ya bangga hirup ti dibere. Tuh itu karena dasar kita kan manusia kan la haula wala quwata illa tuh gitu. Payahnya. Iya. Jadi kemelekatan itu secara tanpa disadari dengan kalimat-kalimat itu kita akan disadarkan ya dengan Iya, itu kan terus dibaca-baca terus tadi kalimat tadi tuh, terus masuk lagi, masuk ke dalam. Nah, engke teh adek ka hate teh. Dek. Tuh, karasa teh. Dek. Tuh. jadi gitunya. Tuh baru kesadaran dimulai. Iya, kesadaran itu seperti itu Ya, ya. kesadaran Kita itu juga sebenarnya apa kesadaran itu jangan- sendiri? Kesadaran itu sendiri apa sih? Ya sadar bahwa kamu kapan dan dimanapun selalu bersama diri, selalu bersama sang pencipta diri itu sebenarnya kesadaran tuh. Nanti untuk yang lebih luas dari kesadaran dimasuk lebih tenggelam lagi ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu Nur Muhammad yang dipercikkan ya ke dalam diri, ke dalam roh ya, itu mengunjungi gitu ke cahaya yang lebih besar gitu. Aduh, Pik, berat Pik. berat ya. Gak apa-apa nanti kita sambung. Nah, kayaknya
Celi na ya berat. Celi urang. Berat abi, berat abi bangsa. Cek Buya teh, kata kajian Buya tuh, dulu tuh inget nggak, Kasep? Ya, Saya punya motor, terus saya titipin motor itu. Sayanya mau jalan. Pas diminta sama yang dititipinnya tuh nggak boleh. oh, Iya kajian Buya tuh dulu tuh, Kasep. iya. Merasa Nah memiliki seperti ya. itu. Iya. Atas dasar apa kita merasa memiliki, sedangkan semuanya diberi kan gitu. Makanya harus diulang-ulang mengingat bahwa kita tuh jangan merasa memiliki itu tadi ya. Nggak mesti harus bahasa-bahasa agamis gitu ya. Ya, nanti kan Tuhan kan menemukannya dari mana? Adin itu kan jalan, dari jalan mana gitu. Oh, bebas ya, terserah dari jalan-jalan. Ya iya mau ke Jakarta itu umpamanya titik 7 Jakarta. Ya dari jalan mana aja. Nu penting mah sesama pemakai jalan tentang saling pasea. Kalau kamu sudah di atas bukit, naik nih di atas nih. Udah di atas deh kau bertengger. Kau bisa ngelihat ke bawah tuh. Ada berapa jalan untuk menuju puncak. Kamu sampai mendaki ya menjalani salah satu jalan itu. Jadi sama-sama jalan menuju Tuhan ya kita berjalan aja dulu. Di relnya, di rel cahaya ilahinya berjalan sampai tujuan. Tong pasarea. Ya mah yang lempang, orang jalan, mana mau lempang, ya pakai sepeda, mana pakai mobil, mau mobil cari jantong gitu. Ya sudah, mereka semua pejalan dengan apa aja. Masing-masing punya cara untuk Iya. sampai ke Aya nu ngarondang, aya nu merangkang, aya nu ngesod. Ya. Nah, ada untuk orang-orang yang sudah bersayap. Bersayap itu maksudnya orang yang sudah kelahiran kedua gitu. gimana itu? Manusia tuh lahir kembali ya? Lahir kedua kali. Wah, geus teu inget Kasep. Menarik deh. Tuh, kalau kamu sudah sampai puncak tuh kamu tahu jalan. Oh, iya, ti dieu ka dieu, ti dieu ka dieu, ti dieu ka dieu tuh. Nah, ini usulnya jalan ini. Ini usulnya jalan ini, usulnya jalan ini gitu. Jadi jalan tercepat menuju wusul itu sampai kepada Tuhan atau sampai puncak itu ya jalan tercepat ya dengan cinta. Dengan cinta Tuhan yang kamu sadari ya dimasukkan oleh Tuhan ke dalam hati kamu dan kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang tercepat itu adalah jalan cinta dengan apa? Dengan kedermawanan. Dengan banyak bermanfaat gitu. Iya ya, masa orang yang kenal dengan Tuhan medit ya, benar bagus ya. Karena tadi ketika orang yang sudah sadar mengenal Tuhan tuh, karena kan tidak merasa memiliki pasti nggak medit ya, kanjeng ya. Iya, ya memang sulit ya, tapi dunia ini kan ujian, iya, artinya sekolah kita di sini tuh gitu. Dan apa-apa yang menyulitkan itu adalah pelajaran supaya apa? Rohani kamu dewasa. Ya. Ya. Dewasa ya. Kita tidak dituntut untuk dewasa ternyata ya. Ya iya, makanya umroh itu umur roh. Orang yang umroh tuh umur rohnya tuh sudah mapan, baru bisa masuk ke kolbu mukmin baitullah gitu. Hajinya hajat untuk masuk tenggelam ke dalam kolbu.
Haji tuh. Haji itu seperti surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu artinya ya, pintu gerbang meniti ke dalam diri untuk mengenal Sang Pencipta diri. Itu Al-Fatihah. Haji mengunjungi kolbu mukmin Baitullah, mengunjungi Allah yang ada di kolbu gitu. Syaratnya apa? Umroh dulu. Umroh gitu. Umur rohnya mapan. Yang bisa mengunjungi ke kolbunya itu umur rohnya sudah mapan. Umur rohnya, kemapanan roh ini dari mana? Dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah, dia terima dengan senang hati, ya, dengan senang hati, dan diselesaikan. Diselesaikan dengan tanpa dirinya yang merasa menyelesaikan, begitu. Masuk. Selama ini memang merasa kita yang menyelesaikan ya. Aduh, makanya nggak masuk, nggak umroh tuh ya. Begitu. Jadi Al-Fatihah itu pintu gerbang meniti ke dalam diri untuk mengenal Sang Pencipta diri, menemui Tuhan di kolbu ini, kolbu mukmin Baitullah. Gitu. Nah, nanti dari Al-Fatihah itu kan ke Al-Baqarah ya, Kasep ya? Ya. Nah, Al-Baqarah ini dari kata bako dan roh. Bako artinya kekal, roh itu abadi. Bukan Yang dikunjungi di dalam diri, yang dikunjungi di dalam diri itu adalah ruh, kekekalan. Makanya yang pertamanya alif, lam, mim. Alif dulu, lam terus mim. Alif Allah yang menciptakan, lam alam semesta, ya. Baru kamu mim Muhammad ini. Muhammad itu ya sebutan untuk perilaku-perilaku yang terpuji. Ketika perilaku jasad yang terpuji itu namanya Muhammad. Tempat turunnya wahyunya namanya Ahmad. Ahmad, Allah dan Muhammad itu tempat turunnya wahyu. Menarik. Lanjut. Jadi di luar kebiasaan umum nih malam ini ngajinya deh. Ya kitabna cenah. Nggak bahaya tak? Bodoh amat lah. Bedah gitu ya. Ya ini mah buat kamu aja. Tenang. Kalau ada yang lain yang berkenan ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Hai, nepi ka mana tadi teh? Dari perilaku Nah, jadi haji, sampai haji tuh. Ahmad dan Muhammad. Jadi bagaimana proses ya mengenal diri? Ya prosesnya kita ya dengan pemikiran kita aja bahwa di dalam diri itu sudah ada diri kamu ya sebagai jasa dan pencipta diri. Tuh, gitu aja. Terus aja diinget-inget. Untuk sementara waktu kita tuh seolah-olah merasa fana bilah gimana itu menurut Kanjeng? Katanya ada kajian seperti itu, bagaimana kita memfanakan fana bilah gitu. Nya fanabilah teh kieu begini. Fanabilah tuh. Ya. Ketika dirimu masih hadir ya, maka Tuhan tiada gitu, Kasep. Ya.
ketika dirimu tiada, baru Tuhan hadir. Tuh, ketika Tuhan sudah hadir di dalam diri, ini namanya fana gitu. Fana-fana teh maksudnya mamaneh teh geus eueuh gitu. Iya, iya, iya. Jadi ketika dirimu sudah tiada, ya maka Tuhan hadir, gitu kan? Bahasa ininya mati sajeroning urip, gitu. Bergerak tapi tidak merasa bergerak. Karena apa? Bisa bergerak itu ketika masih ada ruh di dalam diri. Kalau ruhnya nggak ada, bisa bergerak nggak? Gadget. Kita selama ini merasanya bisa melihat sendiri, bisa mendengar sendiri, bisa berpikir sendiri, bisa melangkah sendiri, dikiranya gitu. Padahal tanpa adanya ruh kamu bisa apa? Rampes, Abah. Kamu Iya. hanya bangkit Bisa apa-apa ya. aja gitu. Iya, bangkai. Iya, jadi kesadaran ruh dalam diri ini seharusnya ya kita lebih fokus. Nanti rahasianya supaya bisa terjalin lebih mesra lagi antara hamba dengan Tuhan dari mana? Ya, dari olah nafas. Napas masuk ya dan keluar. Jadi jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhan ya itu di nafasnya. Langit bumi aku ciptakan untukmu wahai hambaku, sementara engkau adalah rahasiaku, gitu. Jadi ketika kamu ingin tahu bahwa kamu itu adalah rahasia Tuhan, ya kamu olah nafas kamu, gitu. Diawali dari mengenali napas ya. Aduh. Itu Oh, geus napas diolah tuh baru. Kata Rasulullah, sholat adalah hiburan bagiku. Tuh, kemana ngaranna hiburan teh? ke diskotik. Ah, Kawan ada kanyang hiburan gitu. Nyata salah tuh ya. ya maksudnya hiburan, jalan-jalan di ketinggian. Oh, seperti apa jalan-jalannya? Ya iya. Yang dikatakan misrot itu bukan? Ah, aduh, ayo wae. Gitu, jadi kita kasih ini maksudnya untuk mengenal diri itu ya. Begini, atas dasar cinta kamu, atas dasar cinta Allah ya, kamu diciptakan ya. Nah, diciptakannya oleh Allah, masuknya ke dalam diri itu ditiupkan melalui ruh, gitu kan? Nah, kita dilahirkan juga atas dasar cinta. Bapak jeung ibu teh baheulana bobogohan heulan teu? Bobogohan. Bercinta dulu nggak? Bercinta gak dulunya? Ya, bercinta. Nah, dari keindahan cinta itu kamu muncul gitu, kamu hadir jadi tamu Tuhan di sini. Jadi kamu muncul ke alam dunia ini juga sudah atas dasar cinta dari Allah dan orang tua kamu, gitu, kedua orang tua kamu. Nah, makanya dari cinta itu ya kita menjalani kehidupan ini juga ya dengan cinta juga gitu. Iya, iya. Ya,
Berarti kalau manusia tidak punya cinta, gimana? Ya tidak bisa melahirkan kebenaran. Tidak bisa karena Bisanya merasa yang paling benar, memaksakan orang lain harus seperti dirinya. Itu hidup tanpa cinta. gitu ya. Atur nuhun Kang Sanjaya sudah membagikan. Punten ini masih monolog ya. Lanjut Kanjang. Keren nih malam ini luar biasa atur nuhun Gusti. Aduh. Di luar kebiasaan saya dipahamkan. Nanti mah dicari itu kitab Wahyu yang semesta sabda panutannya biar kamu di sana baca, saya yang ngurai di sini. Iya harusnya gitu. Jadi Supaya ada malam ini dasarnya Kanjeng gitu rapi. ada kitabnya. Mohon maaf. Tadi tuh udah dicari-cari ya. Mungkin memang sudah Kanjeng harus rakus. Ya udah nggak apa-apa, saya rakus dulu malam ini. Saadana, sakomatna, sangimamana, Nah, kurang kabeh. betul. Tadi sudah dicari sampai ke anak, terus disaung, dibolak-balik, terus persiapkan itu ya memang. Oh ya sudahlah. Saya yang ketemunya cuma satu kan. Saya sempat cerita ke Kanjeng bahwa kalau nggak ada Kang Ahmed tuh, saya suka bacain ke teman-teman buat jadi landasan apa doktrin baru, dogma baru enggak, maksudnya buat ada sebuah perbincangan lah, pemetik lupa kayaknya Gitu. atau Jadi dipinjam bisa kenal diri itu paling penting gitu. Ya dengan seperti itu aja lah sebisa-bisa mungkin diri dan pencipta diri dan pencipta diri didikirkan mbak terus dari ini nih dari lisan nih terus masuk ke dalam terus nanti terus dimasukin terus nanti kesadaran tuh tumbuh dengan sendirinya. Itu ketika diulang-ulang itu guru Kanjeng Kata Allah, ketika kamu melangkah satu langkah, kamu melangkah menuju Tuhan satu langkah, Tuhan membalasnya dengan berapa langkah? Ya udahlah, artinya lebih cepat aja Tuhan membalas kamu datang gitu. Memang kamu ditunggu-tunggu. Selama ini kamu kemana aja, gitu kan? jadi tidak mengundang ketika kalimat itu diulang-ulang bisa mengundang energi negatif nggak sih? Katakanlah di jin gitu lah. Bukan mengundang energi negatif, tapi energi negatif itu nggak betah di diri kamu. Oh, oke. Sebaliknya, Awas ya penguasa asli nages datang ya. Kena bahil ngalengit dengan sendirinya malu karena di hatimu sudah ada Tuhan. Pemarah, erek datang teh ka maneh. Pemarah mau datang ke kamu malu. Di dalamnya ada Tuhanku, aku malu. Gitu. Iya, jadi iblis dibuat itu ya sebenarnya mah ya sengaja. Gitu Kasep. iya. Dan punya SIM juga ya, surat izin menggoda ya. Iya, surat menggoda. Berarti sah ya. Kamu mencintai Allah atau kamu mencintai dirimu sendiri? Kalau kamu mencintai dirimu sendiri, kamu lelah. Kalau kamu mencintai Allah, kamu tenang. Dunia ini sudah menjadi jannah, sudah menjadi kebun yang indah buat kamu, surga gitu. Gitu Kasep. Jadi ketika itu didikirin aja, itu sudah terasa. Apalagi sambil ya kita dikir nafas diolah.
Penyakit-penyakit teraeun Kasep. Gitu ya. Aduh, Gusti lagi. Iya, iya, iya. Harus sebetulnya mereka tuh malu ya. Dan akhirnya malu ketika yang Ya iyalah. Makanya kan ada waktu di Buya ngaji juga itu godaan nafsu itu ya sebenarnya nggak seberapa. Untuk apa? Ya untuk mereka yang di dalam kolbunya ada Tuhannya. Bisanya dahsyat itu godaan setan iblis itu karena apa? Ya di kitanya bahan egonya wah bukan ini lagi besar gitu. Jadi ditoel saeutik wah gitu. gampang kan tersulut gitu ya. Berarti sudah ada bahan itu. Ya itu tuh berarti kamu merasanya di sini tuh jadi majikan, bukan hamba. Ya kalau merasanya jadi majikan mah, kalau merasanya jadi hamba mah, dibere dahar sanguna hungkul di dahar. Sangunan teu dibere cai putih hungkul. Terima kasih dunungan gitu kan? Ya, ya. Dibere na lauk nuna teh. Terima kasih dunungan, majikan terima kasih kan gitu. Ya kalau kita sadar bahwa kita ini adalah hamba, kita ini umpamanya di sini tuh tamu gitu. Nah, ketika kesadaran itu, kesadaran bahwa kita adalah hamba dan Allah sebagai Tuhan, ketika tanpa ada kesadaran itu ya, ya kita menjauh. Kita menjauh dari Tuhan seperti nanti seperti anak ya anu teu nurut keluar ti imah nya teu karaksa kitu teu kajaga gitu teu make calana belumpang-lumpang rambutnya gimbal gitu karena apa jauh dari orang tua kan Kakak urusnya. ya seperti itu ya iya lelah ya. Aduh ya Allah ya. Laris. Bismillah. Tuh, kalau bisa itu dipaket diri dan pencipta dirinya didikirkan gitu kan. Nah, terus dikir nafas. Tuh, dengan dikir nafas tuh nanti tuh di siapa aja yang melakukan dikir nafas itu banyak perubahan besar. Buat kesehatannya bagus ya. Pikirannya sejuk, dadanya lapang. Berarti ya. Agak kaku nih karena memang sudah babnya sudah pembahasan hakikat ini ya. Tapi sederhana itu ya nggak jelimet ya sebetulnya. Kenapa dibikin jelimet? Gitu? Ya kan begitu kata orang-orang cerdas kan bilangnya begitu. Biar pusing itu atau gimana biar berguru kepada dia gitu. Iya. Ya kan ada kalimat di sekarang tuh biasa umum kalimatnya tuh. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah kan? Ya itu biasa umum, maksudnya bahasa sehari-hari di sini sistem kita kan ya semoga aja sekarang mah udah enggak lagi nggak berlaku itu. Tapi itu kan kemarin-kemarin kan ini banget. Selagi masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan begitu? Biar jadi duit gitu ya. Ya itu mah terserah. Bukan gua yang ngomong kan. Aduh.
Lanjut Kanjeng. Menarik sabda Wahyu. Wahyu ini ya Wahyu sabda yang semesta panutan keren banget. Siapa sih ini sebenarnya sosoknya itu? Ya ini leluhur kita, leluhur Nusantara. Itu jadi pesan leluhur ya, sekeren itu ya. Ya, kata leluhur tuh, kalau kamu ingin bijak ya, maka nasihat dari leluhur itu jadi perilaku kamu, katanya gitu. Ya leluhur memberi nasihat, ya kamu action gitu. Leluhur ini ada Kasep, dua Bra. kategori. Hah? Apa? Ada satu lagi, Gimana? Kan leluhur ini ada yang mengartikan bahwa leluhur butuh kita. Terus kita butuh leluhur, gimana nih yang benar? Yang benernya paling spesifik tuh gimana sih? Paling Leluhur butuh kita, itu maksudnya kita melanjutkan ya lelaku dari para leluhur terdahulu ketika beliau masih hidup. Terus Dan terus kita tuh butuh leluhur, akhirnya menuhankan leluhur, gimana tuh kalimat itu? ya enggak, tadi kalimat tadi aja gimana tuh yang pertama tuh, Kasep? Ya leluhur tuh butuh kita. Nah kita butuh leluhur gak gitu? Iya, leluhur butuh kita itu untuk melanjutkan kesolehannya di sini di Nusantara. Kalau leluhurnya nggak soleh gimana? Apanya? Kalau leluhurnya nggak soleh gimana? Nah, Ya itu di situ. Itunya urayanya panjang. Karena leluhur soleh nggak soleh itu, Kasep, sebenarnya mah kondisi hati kita. Kalau kondisi hati kitanya penuh amarah, dendam, dan kebencian di hati kitanya, ya, maka nanti pemikiran kitanya akan negatif. Tapi kalau hati kitanya penuh cinta, kedamaian, dan cinta kasih, ya, baru betapa soleh-solehnya leluhur kita tahu. Begitu. kembali lagi ke Hati yang jernih, ya, hati yang jernih itu akan, ya, mendengar suara, ya, dari namanya ini ya, makhluk cahaya ya, ruh leluhur yang soleh gitu. jadi tergantung istilah, kalau bahasa sekarang itu tergantung Ya, kumaha wadah manehna, lamun wadah manehna vibrasi emberna kita ya, vibrasi kotor. hati kita. Bener. Kalau kita yang Iya, kotor ya pasti yang lamun datang kotor-kotor. manehna mana ya wadahna ya kotor, ember teh kotor, be isi kusai bersih, angger kotor. Tuh lamun maneh, wadahna ya kotor, di ember teh ember kotor ya. Ya semua yang dipikirkan, yang jadi perilaku, di ucapannya, di telinganya, di apanya, pikirnya, semua kotor. Overthinking kayaknya akhirnya mah. Ya, kalau hatimu baik, maka apa yang kamu akan keluar dari lisanmu adalah kebaikan. Kalau hatimu jahat, maka yang keluar dari lisanmu juga adalah kejahatan. Karena jendela ini, lisan ini adalah jendela hati, kan gitu. Sama di itu leluhur juga, tergantung kondisi hati dianya. Lamun hatina tadi teh siga ieu nya, siga naon ngaranna teh? Siga ember loba letakan ya, banyak lumpurnya, kotor gitu. Ya keluar teh pocong, juring. Ya itu sebenarnya kondisi hatinya.
Kalau hatinya bening, bersih, ya yang datang ya makhluk-makhluk cahaya. Disebut wahyu itu ketika dari ya cahaya besar menginformasikan ke cahaya kecil ya, menginformasikan ya tentang Tuhannya. Itu wahyu. Bagaimana cahaya besar itu bisa memberikan informasi ya? Ya kitanya hatinya bercahaya dulu. Ketika hatimu bercahaya berarti perilakumu ya perilaku cahaya, menyenangkan banyak orang. Tuh baru terjadi komunikasi gitu. Ya, wahyu itu seperti itu. Nah nanti ketika ruh-ruh suci ini yang bicara, wah baru kamu tuh bergetar. Hebat tuh. Dah Kasep, gitu behela Kasep. Biasa deh, gak kerasa Ikut dulu ya. ya. Iya, Wahyu ikut. Keren. Luar biasa, bangga Nah, ditutup. berarti nih sekarang pelajaran yang pertama ya. Pertama ya. Nanti kalau ini lagi yang kedua berarti ya. Siap. Atur nuhun, Yang terima kedua kasih itu banyak. tentang kelembutan. Iya. Nah gitu aja Kasep ya. Siap, nuhun, atur nuhun. Sami-sami. Mau dialog, mau diskusi sama teman-teman nanti. Engke behela. Urana Iya. masih iya ininya teh. Nanti kapan-kapan lah bisa ketemu lagi. Siap, atur nuhun, Kajang. Luar biasa. Keren. Ya, makasih ya. Turunkan ya. Ya keula. Oh, Sampurasun. Mampes. Ada konklusi Kajang barangkali penutup, Nan, konklusi, kesimpulan. ya kesimpulannya itu aja. Antara diri dan pencipta di dalam diri itu ya, di dalam diri itu di dalamnya ada sang pencipta diri. Jadi kamu ketika dirimu adalah pencipta diri. Nah itu kalau belum ini dilekatkan aja nggak apa-apa, diri dan pencipta diri masukin ke kolbu, diri dan pencipta diri dikirkan begitu terus aja gitu aja. Nah, insya Allah nanti baru kamu bisa merasakan kenyamanan gitu. Jangan-jangan yang Ya. siap. Atur nuhun. Ya udah gitu aja dulu Kasep ya. Siap, atur nuhun. Tidak tersambung. Gitu ya. Sini. Ya, sob. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, malam ini luar biasa ya. Semoga nanti kita sambung di kajian berikutnya. Adapun bahasa atau kalimat yang kurang berkenan di hati pemirsa ya, yang nuduh ini nuduh itu, yang kita belajar untuk membersihkan hati ya. Terserah, karena ini kan sebuah pelajaran yang baik menurut saya pribadi. Adapun teman-teman kurang cocok dan tidak gitu ya. Yang penting bagaimana belajar untuk membersihkan hati. Jalannya bebas, caranya bebas. Yang penting berdampak gitu ya. Caranya keren tapi tidak berdampak, buat apa? Istilahnya hebat, gak berdampak kepada kehidupan, hatinya masih rungkat ya, masih kotor. Ya buat apa dipertahankan gitu ya. Maka carilah jalan-jalan yang menurutmu bisa merubah kehidupan dan membersihkan, terutama bagaimana hati ini sebening kaca gitu ya.
Terima kasih banyak Kanjeng dan teman-teman yang sudah berkomentar. Mohon maaf jika saya dan Kanjeng khususnya atas nama pribadi, atas nama mewakili Kanjeng, mohon maaf jika ada kesalahan atau beda sudut pandang dan tersebut ya. Terkadang lisan lebih unggul dari otak, nah gitu ya. Oke. Akhir kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun, rahayu buat semuanya.